Bangsa Indonesia sebelum merdeka. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa. Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau Kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera. Belanda menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun, hingga akhirnya Jepang masuk ke Indonesia dan menyerang Belanda hingga menyerah tanpa syarat. Pemerintahan Jepang berakhir setelah 3,5 tahun menjajah dan berakhir ketika tentara sekutu kalah pada Perang Dunia Kedua. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mengkaji bagaimana keras dan sulitnya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, proses kemerdekaan terjadi peristiwa yang jengklok, yakni peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, sepulangnya dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menyusun teks proklamasi Dharma Laksamana Maeda yang dibantu oleh Ahmad Subarjo dan disaksikan oleh Starni, Bu Nurhanuddin Muhammadiyah, Sudirjo, dan Sayyidi Melik. Dan pada pukul 10 WIB, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Landes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya, dan dikibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Semangat dan komitmen pendiri negara. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Jiwa, semangat, dan komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan disebut juga sebagai nilai-nilai kejuangan 45. Untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya diadakan periodisasi sebagai berikut. Periode 1 masa sebelum pergerakan nasional, periode 2 masa pergerakan nasional, periode 3 masa proklamasi dan perang kemerdekaan, periode 4 masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Bentuk negara kesatuan bagi Indonesia sudah dianggap final. Kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yaitu politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. 1. Indonesia sebagai satu kesatuan politik. 2. Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. 3. Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. 4. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. 5. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Pemirsa, butuh kerjasama dan juga sinkronisasi antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat dan kita semua untuk mengalahkan virus novel corona atau COVID-19 ini. Pada awalnya, percakapan mengenai COVID-19 di antara pengguna internet di Indonesia sangat sedikit. Kemudian, antara 20 Januari hingga 23 Maret 2020, lonjakan pertama untuk pertama kalinya terjadi setelah pengumuman 2 kasus terkonfirmasi pertama COVID-19 di Indonesia. 7 topik percakapan media sosial tentang COVID-19 di Indonesia menurut riset. Topik pertama adalah bagaimana respon pemerintah terhadap pandemi global ini, diikuti oleh status penyebaran infeksi dan perlindungan diri. Topik selanjutnya yang paling banyak diperbincangkan adalah perlindungan diri dan respons dunia internasional. Selain itu, pengguna internet di Indonesia juga membicarakan new normal yang merujuk pada situasi dan kebiasaan baru. Sebagian orang yang terpaksa melakukan aktivitasnya dari rumah dan diikuti oleh topik mengenai reaksi kepanikan. Terakhir, topik percakapan media sosial di Indonesia banyak membahas dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.
Penyakit ini menyebabkan penyakit yang dapat mengancam nyawa saat menyerang beberapa orang. Selain itu, virus corona juga dapat bertahan beberapa saat di udara, dan lebih lama lagi ketika menempel di permukaan suatu benda. Resiko untuk terpapar lebih tinggi saat menyentuh benda tersebut. Setelah itu, menyentuh mulut, hidung, atau mata. Maka dari itu, penting untuk mengetahui cara yang paling tepat sebagai pencegahan dari COVID-19. 5M adalah metode gagasan pemerintah untuk menekan kenaikan angka dari COVID-19. Antara lain, 1. Menggunakan masker, 2. Mencuci tangan secara rutin, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, 5. Mengurangi mobilitas.